Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video kedua dari modul pelatihan WebGIS dasar dengan menggunakan WebGIS open source. Bagi rekan-rekan yang belum punya template admin LTE ini, rekan-rekan bisa mendapatkannya dengan link ini ya. Bentuk halaman dari link ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini ada unsur kodenya. Nah, bagi yang sudah punya template-nya, berarti sudah bisa untuk pemasangan template admin LTE ini. Tahapannya dimulai dengan membuat folder aset. Nah, ini folder aset. Nah, ini sudah. Selanjutnya, kita akan memindahkan template admin LTE ini ke dalam folder aset, serta mengganti penamaannya dengan nama template. Ini ya, admin LTE. Nah, ini kita pindahkan ke dalam folder aset. Nah, ini sudah berhasil kita ganti dengan nama template. Oke. Sekarang kita pastikan browser kita sudah bisa atau belum membaca template ini. Nah, kita akses dulu ke aset. Nah, ini dia tadi ya yang barusan kita pindahkan bernama template. Oke. Nah, ketika kita double klik atau ketika kita akses, bentukannya seperti ini ya, localhost, disaster, asset, template, URL-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pada template admin LTE ini, bentuk layoutnya ada beberapa variasi. Ada collapse sidebar, ada juga fixed footer, fixed navbar, fixed sidebar, booksheet, top navigation sidebar, dan top navigation. Nah, pada kesempatan kali ini modelnya kita akan menggunakan top navigation. Nah, ini ya. Nah, jadi step 5, 6, dan 7 sudah kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, menghapus bagian-bagian yang tidak akan kita gunakan. Di antaranya ini search-nya. Nah, ini kita hapus. Nah, caranya kita buka folder aset, template, habis itu page, layout, top, nav. Nah, ini halamannya ya. Nah, biar mudah kita gunakan eh, tombol atau shortcut Ctrl F, dan kita search. Nah, ini sudah ketemu nih. Nah, jika kita perhatikan coding yang ini, search ini berada di dalam form ya, berada di dalam form ini. Dikarenakan ini ada komen penjelas, tentunya kita hapus sampai sini. Sesuai dengan yang di modul. Nah, ini. Hapus coding share form sampai dengan form. Dari comment share form sampai dengan form. Ini sudah. Dan kita pastikan hasilnya dulu. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya. Selanjutnya bagian yang ini kita hapus. Ini sesuai juga dengan modul. Caranya yaitu dari komen ini kita hapus right number link sampai ul. Kenapa sampai ul? Kebetulan fitur notifikasi ini ia disajikan di dalam ul ini dengan kelas order 1, order 3, dan seterusnya. Dan coding itu kan umumnya ada buka dan ada tutupnya juga. Nah, ini dia ya. Nah, kita cari ul-nya. Ul-nya itu berada di sini. Ini tutupnya dan ini bukanya. Kita hapus. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita refresh hasilnya seperti apa. Nah, kanan atas sudah tidak ada lagi. Baik.
kita lanjutkan untuk nih menghapus fitur ini card detail feature. Card detail feature. Nah, kenapa kita hapus? Karena bagian yang ini nanti akan kita manfaatkan ya untuk peta. Bagian yang ini akan kita manfaatkan untuk penyajian peta, yaitu peta interaktif. Baik, ini dari div class konten sampai div. Nah, div itu kan banyak, ini pencirinya nih. Ada komen kontennya. Yang mana dia? Nah, ini dia. Div, this, div class konten sampai dengan ini nih. Oke. Nah, ini kita hapus. Nah, bagian ini kan eh, isinya ya, kontennya gitu. Dan ruang ini akan kita gunakan nanti penyajian peta. Untuk itu kita tandai ya. Eh, kita beri nama mungkin tempat coding atau kita beri keterangan nih tempat penyajian coding peta. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kita komen. Ini penegas. Sekarang kita cek hasilnya. Selanjutnya kita akan memasang template ini. Untuk yang tadi baru sekedar merapikan codingnya, menghapus bagian yang tidak kita butuhkan. Gitu. Sekarang kita coba untuk memasang codingnya dengan cara pertama kita buatkan sebuah folder layout di dalam folder view. Ini sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat halaman viewcontent.php. Dan viewfooter.php. Dilanjutkan dengan view header. Dan yang terakhir view union. Nah, hanya beberapa halaman biar mudah untuk dipahami. Nah, buat view content kita bisa menggunakan coding ini. Selanjutnya untuk view union kita gunakan kode yang ini. Oke. View content ini kan sebuah variabel nanti yang mana fungsinya ini penentu halaman yang akan ditampilkan pada setiap function. Untuk view union ini kan gabungan dari template kita yang akan kita parsing ke beberapa bagian. Itu bagian view header dan footer. Untuk konten ini kan berisi tentang variabel dengan tujuan kita bisa menyajikan halaman yang dinamis atau menyajikan objek yang dinamis. Baik, kita masuk ke bagian sini, kita konfigurasi rutenya sehingga ketika websitenya diakses, projectnya diakses itu sesuai dengan halaman yang kita arahkan gitu. Ini kita beri nama home. Nah, ini default controllernya ke home, berarti kita akan membuat sebuah default controllernya bernama home.php. Nah, untuk codingnya bisa kita ambil yang ini. Nah, pasti bagi rekan-rekan yang mau typing, ya, mungkin gunakan yang seperti ini ya, kan C snippetnya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Gitu. Baik, nah
Ini kan controllernya bernama home. Dengan demikian, kelasnya juga bernama home. Ini functionnya function index, function default, dan judulnya kami beri nama beranda. Dan bisa juga kami beri nama peta interaktif. Dan halaman yang dideklarasikan yaitu peta leaflet. Jadi variabel konten ini pada function index ia mendeklarasikan peta leaflet. Untuk yang ini kan buat codingan template-nya nanti ya. Jadi peta leaflet akan disajikan pada template yang akan kita bangun. Nah, sekarang untuk penanda peta leaflet ini kita buatkan. Nah, ini nggak ada folder khususnya, berarti langsung kita buatkan di dalam folder view.php. Nah, semisal penandanya saya beri nama hello world. Nah, sekarang kita akses seperti apa tampilannya. Nah, ini ya hello world dan ini sudah sesuai dengan modul gitu. Nah, ini kan variabel konten. Nah, mendeklarasikan peta leaflet dan kita buatkan peta leafletnya tadi dengan dan kita isi keterangannya hello world. Ketika diakses muncullah hello world ini ya. Ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke pemasangan template-nya. Untuk kemudahan, rekan-rekan juga bisa menggunakan coding ini. Nah, atau menggunakan coding yang sudah kita rapikan tadi. Jadi, coding yang ini sampai ke atas itu sama dengan coding yang di modul. Jadi, jika rekan-rekan ragu, ambil coding pada modul. Tetapi akan lebih bagus menggunakan coding yang di sini biar prosesnya terpahami juga. Jadi ini tandanya tadi ya, ini tempat penyajian peta, berarti bagian yang ini codingnya buat header. Kita pindahkan buat header. Oke. Dan selanjutnya kita pindahkan juga library-nya ke dalam header. Ini kita rapikan. Nah, ini kan titik-titik garis miring ini kan linknya kan perlu diperbaharui lagi karena sudah ada perubahan yaitu pemindahan template ke dalam folder aset dan beberapa perubahan lagi. Nah, jadi titik-titik ini kita ganti dengan ini ya base URL asset template. Karena untuk mengaktifkannya kita perlu menyusun ulang library ini lagi. Hanya memperbaiki linknya. Nah ini. Nah bentuknya seperti ini. Oke. Nah ini semua sudah aktif. Ini kan susunannya aja nih. Sebagai contoh, yang pertama itu root project. Ini root projectnya kita. Dicirikan dengan base URL. Habis itu aset. Nah aset. Habis itu template sudah. Habis itu kita buka plugin. Ini sudah. Habis plugin font awesome free. Berarti df. Ini sudah. Habis itu css all main. Nah ini ya. Jadi hanya susunannya yang kita perbaiki tadi dan sudah sesuai. Selanjutnya, nah kita buka lagi modulnya. Jadi yang sudah kita kerjakan yaitu step 12, 13, 14. Nah, ini contoh hasilnya dan sudah sama dengan yang kita kerjakan. Layout, view header. Nah ini ya, base URL-nya ini semuanya sudah. Oke. Tinggal mengambil coding yang di halaman top nav untuk halaman view footer. Berarti kita ke aset, page,
layout, top nav. Nah, inilah codingnya. Nah, ini kan view content di sini nih. Berarti dari sini ke sini kita pindahkan ke halaman footer. Dan sekarang kita cek hasilnya. Oke, nah ini udah berhasil ya. Dan ini sudah sesuai juga dengan modul. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan di video kedua ini. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.